Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi fungsi trigonometri. Yang pertama, pengertian fungsi trigonometri. Nah, kita lihat di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk perbandingan trigonometrinya masih sama. Di sini ada sudut alfa sebagai sudut lancip. Nah, perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dapat dituliskan sebagai berikut. Yang berada di sumbu X berarti X, yang menuju ke sumbu Y berarti Y. Nah, syaratnya tetap sama. Untuk sin alfa itu adalah sisi depan per sisi miring. Jadi dari depannya sudut alfa. Depannya sudut alfa adalah Y, berarti alfa berarti Y per R, sisi depan per sisi miring untuk sin alfa. Untuk cos alfa, sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah X, berarti sisi miringnya adalah R. Untuk tan alfa adalah sisi depan per sisi samping, berarti Y per X. Nah, substitusi sebarang sudut ke alfa akan menghasilkan satu nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Dengan demikian terdapat pemetaan dari himpunan real ke himpunan bilangan real. Nah, pemetaannya adalah sinus, kosinus, dan tangen. Nah, bisa dilihat ini ada gambarnya. Untuk gambar pertama, ini alfa menuju ke sin alfa. Gambar kedua, alfa menuju ke cos alfa. Gambar ketiga, alfa menuju ke tan alfa. Gambar pertama akan menghasilkan fungsi A sama dengan sin A. Gambar kedua, fungsi A sama dengan cos A, cos alfa. Nah, gambar ketiga, fungsi A sama dengan tan alfa. Nah, fungsi A sama dengan sin alfa, fungsi A sama dengan cos alfa, dan fungsi A sama dengan tan alfa disebut dengan fungsi trigonometri. Nah, itu tadi fungsi trigonometri. Nah, sekarang itu tadi masih pengertiannya. Sekarang kita masuk ke fungsi periodik dan periode fungsi. Apa sih bedanya? Nah, di sini ini bisa dibaca dulu biar lebih paham ya. Nah, di sini fx itu disebut dengan fungsi periodik. Nah, P-nya ini adalah periode fungsi. Nah, kita langsung ke bagian A. Periode fungsi fx sama dengan sin kx dan fx sama dengan cos kx. Jadi ini untuk sin dan cos. Nah, fx sama dengan sin kx dan fx sama dengan cos x adalah periode fungsinya adalah 360 derajat per harga mutlak K. Atau ini kalau ukurannya derajat. Kalau ukurannya radian berarti periodenya adalah 2pi dibagi harga mutlak K. Nah, untuk periode fungsi tan kx, fungsi fx sama dengan tan kx adalah 180. Untuk periodenya adalah 180 dibagi harga mutlak K, atau dalam ukuran radian adalah pi dibagi harga mutlak K. Nah, kenapa kok ini tan 180 periodenya, sedangkan sin dan cos kok 360? Kita bisa lihat dari tabel sudut istimewa. Nah, kita lihat pergerakannya. Untuk sin, pergerakannya dari 0 kembali ke 1, ke 0 lagi, kembali ke negatif 1, 0 lagi. Nah, seperti itu periodenya. Makanya periodenya adalah 360 derajat atau 2pi. Sedangkan tan, kita lihat di sini periodenya
dari 0 menuju ke tak hingga, sedangkan tak hingga ini kan tidak terdefinisi, maka dia terpotong. Selanjutnya dari tak hingga menuju ke 0 ada nilainya 0, tapi menuju lagi ke tak hingga. Jadi nanti periodenya dia cuma 180. Nah, selanjutnya dari tak hingga menuju ke 0 lagi. Jadi ini untuk tan periodenya adalah 180 dibagi harga mutlak K. Nah, ini jika soalnya berupa sin Kx, ada satu variabel saja, satu variabel X. Nah, yang selanjutnya yang C, jika sin Kx plus B dan fungsi fx sama dengan cos Kx plus B, di sini ada variabel X dan konstanta. Konstantanya adalah B, variabel X-nya adalah K, variabel X-nya adalah Kx. Maka periodenya tetap 360 derajat dibagi harga mutlak K. Untuk periode P juga sama. Untuk radian, ukuran radian berarti 2pi dibagi K. Kalau untuk tan K, fungsi fx sama dengan tan Kx plus B adalah 180 per K untuk ukuran derajat, atau untuk ukuran radian adalah P sama dengan pi per harga mutlak K. Nah, kita masuk ke contoh. Fx sama dengan cos 4x. Berarti di sini dapat dilihat K-nya adalah 4. Berarti periodenya di sini adalah cos. Periode sama dengan 360 derajat dibagi harga mutlak K. Harga mutlak K ya K4. Karena K-nya adalah 4, 360 derajat dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Jadi periode fungsi fx sama dengan cos 4x adalah 90 derajat. Masuk ke bagian B. Fx sama dengan tan 2 dikali x plus 30 derajat. Sama dengan, nah ini kita lakukan perkalian pelangi. Karena ada kurung di sini, berarti 2 dikalikan X hasilnya 2X. 2 dikalikan 30 derajat adalah 60 derajat. Berarti K sama dengan 2. Ini salah ya, ini 2X karena yang ada variabel X-nya adalah 2. 60 tidak ada variabel X-nya. Berarti K sama dengan 2. Periodenya untuk tan, nah, jangan sampai terkecoh. Ini untuk tan itu seharusnya 180. Berarti ini salah. 180 derajat. Ini juga 180 derajat. 180 dibagi 2 adalah 90 derajat. Jadi yang lihat videonya bisa membetulkan ya. Atau teman-temannya bisa dikasih tahu, mungkin gak ada paket, jadi dikasih tahu kalau di LKS ada yang salah, jadi bisa dibetulkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik fungsi trigonometri. Kita next video selanjutnya ya, karena HP-nya nggak muat.